Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata berlimpah dalam kehidupan kami. Hari demi hari dapat kami lalui dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan, dan saat ini pun kami siap untuk bersekutu di dalam terang firman-Mu. Dari sebab itu kami mohonkan urapan Roh Kudus mengurapi setiap pribadi kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami betul-betul dapat menikmati kebenaran firman-Mu di dalam terang Roh Kudus dan hikmat daripada Roh Kudus. Berbicara dan berkati kami semua dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita memiliki satu kesempatan indah untuk kita dapat bersekutu di dalam terang firman Tuhan yang berjudul Berbuah di dalam terang Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus berjalan di dalam terang, kita harus membuktikan kepada dunia buah-buah terang yang kita hasilkan sebagai karya karena pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan ini pun menjadi satu penetapan daripada Tuhan bahwa Tuhan memilih kita, menetapkan kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya untuk pergi dan menghasilkan buah. Puji syukur kepada Tuhan. Kita ditetapkan untuk berbuah. Orang-orang percaya ditetapkan untuk berbuah, bukan untuk berpangku tangan, tetapi berbuah di dalam persekutuan terang Kristus. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji syukur kepada Tuhan. Ini ayat merupakan satu ungkapan pernyataan Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Kepada orang-orang percaya. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang menetapkan keputusanmu untuk percaya kepada Yesus. Tetapi sesungguhnya jika kita bisa percaya kepada Yesus Kristus, bisa kita berkomitmen untuk mengikut Kristus, itu karena Tuhan yang telah memilih kita. Tuhan yang telah menganugerahkan kita sehingga kita terdorong, dibangun iman percayanya dan percaya menjadi pengikut Kristus. Puji syukur pada Tuhan. Pada umumnya, manusia bisa percaya jika melihat, jika meraba, jika bisa dibuktikan baru bisa dipercaya. Dan sekalipun sudah melihat, sudah bisa diraba, sudah bisa dipercaya, banyak sekali orang tetap ragu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah melihat Yesus. Kita tidak melihat Bapa. Tetapi kok kita bisa percaya kepada Yesus Kristus? Memang kita hidup di dalam zaman yang lain. Karena Yesus datang hidup dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Lalu kita kan tidak pernah melihat Yesus. Tetapi kok kita bisa percaya? Sadari dan akui, semua ini adalah penetapan Tuhan, panggilan Tuhan atas setiap pribadi kita. Sehingga mata hati kita, mata rohani kita dibukakan, sehingga kita bisa melihat
kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga timbul iman percaya kita. Jadi kita pahami benar, bukan aku yang menetapkan menjadi pengikut Kristus, tetapi karena Yesus Kristus yang memilih aku untuk menjadi pengikutnya. Sehingga kita punya ketahanan, kita punya ketekunan, kita punya komitmen kuat untuk menjadi pengikut Kristus. Jika kita yang memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, rawan, mudah sekali kita berubah. Kadang-kadang kita bisa ikut Kristus, kadang-kadang kita bisa ikut dunia. Kita tidak bisa konsisten, kita akan selalu labil dan bimbang. Tetapi karena kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, maka kita dapat tetap tekun menjadi pengikut Kristus. Pesan yang Tuhan katakan, aku telah menetapkan kamu. Yesus Kristus telah menetapkan kamu. Ditetapkan supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Kalau berbicara tentang buah, maka kita akan mengingat tentang pohon. Pohon itu kalau berbuah, siapa yang memakan buahnya? Apakah pohon itu sendiri? Tidak mungkin. Pohon itu berbuah untuk bisa dinikmati, untuk bisa berdampak, untuk bisa dimakan buahnya oleh pihak yang lain. Oleh pihak yang sudah merawat pohon itu sendiri. Dia paling berhak untuk memetik buah itu. Dan dikatakan kualitas buahnya, yaitu buahmu itu tetap. Buah yang kekal, buah yang tidak busuk, buah yang tidak pahit, tetapi buah yang manis dan bersifat kekal. Inilah buah yang dihasilkan oleh para pengikut Kristus yang hidup dalam terang Kristus. Sehingga kalau kita demikian, menggenapi apa yang ditetapkan Yesus Kristus, ada janji. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Puji syukur pada Tuhan. Ini janji. Jika kita menggenapi apa yang Tuhan perintahkan, jika kita menggenapi apa yang Tuhan firmankan, maka kita punya hak. Untuk apa? Meminta. Meminta kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa, Allah Bapa yang di surga. Penguasa kerajaan Allah. Pencipta alam semesta. Sumber segala kehidupan. Itu Allah Bapa kita. Apa yang kita perlukan? Kita tinggal minta dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus berjanji, kamu akan meminta kepada Bapa dalam namaku dan diberikannya kepadamu. Permintaan kita diberikan. Ini jaminan, kepastian, jawaban doa kita akan kita peroleh jika kita menggenapi firman-Nya. Lalu kita juga berpikir, bagaimana kita bisa berbuah? Kita kan manusia. Bagaimana kita bisa berbuah? Kalau pohon, ya memang betul. Pohon bisa berbuah. Tetapi kita ini manusia, bagaimana caranya kita bisa berbuah? Ada perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan terkait dengan berbuah. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ini jawaban bagaimana supaya kita dapat berbuah. Lalu Tuhan memberikan penjelasan tentang bagaimana kita dapat berbuah. Tuhan Yesus katakan dalam satu bentuk perumpamaan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi antara pokok dan ranting itu ada kelekatan, ada persekutuan, ada ikatan. Ranting itu sendiri mendapat sari-sari makanan dari pokok. Mendapat konsumsi sumber kehidupan yaitu dari pokok. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dalam penjelasannya tentang pokok dan ranting, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Ada persekutuan,
ada kelekatan, melekat, ada kesatuan, ada kemanunggalan di dalam Kristus. Ini caranya untuk kita dapat berbuah, menghasilkan sesuatu. Ketika kita menikmati konsumsi sumber kehidupan dari pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Maka setelah ranting-ranting itu penuh dengan sari-sari buah, penuh dengan makanan-makanan yang didistribusikan dari pokok anggur, maka kelebihan makanan ini akan berbuah, berbentuk buah, menjadi buah. Jadi kalau kita bisa berbuah, artinya kita bisa berdampak. Artinya kita bisa menjadi berkat. Artinya kita bermanfaat buat orang di sekitar kita. Kadang-kadang terpikir juga, kalau kita berbuah dipetik sama orang lain, keenakan orang lain dong. Kadang-kadang pemikiran manusiawi kita mengganggu proses pertumbuhan dan pembuahan seperti ini. Sadar dan pahami, jika sari-sari makanan yang dihisap dari pokok anggur itu belum penuh, rantingnya belum penuh dengan sari-sari makanan, tidak mungkin akan ada berbuah. Kecuali jika ranting itu sudah penuh, sudah kenyang, sudah berkelimpahan dengan sari-sari makanan yang didistribusikan oleh pokok, maka barulah ranting itu menghasilkan buah. Sehingga Tuhan Yesus katakan dalam bentuk perumpamaan itu, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar kemanunggalan dengan Yesus Kristus, kita anak-anak Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Dari sebab itu, sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita puas hanya dengan berlabelkan sebagai pengikut Kristus. Hanya bersimbolkan sebagai orang Kristen. Gak ada artinya tanpa kita menyatu, tanpa kita manunggal di dalam Yesus Kristus. Sebab yang membuat kita berdampak berarti menjadi terang, yaitu jika kita melekat bersekutu di dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat satu kehidupan yang menyatu dengan Yesus Kristus. Satu kehidupan yang menyatu dengan Yesus Kristus. Kesaksian hidup yang nyata, yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Ini pernyataan seorang rasul Tuhan yang bernama Paulus. Dahulu bernama Saulus. Sebelum Paulus berjumpa dengan Yesus, dia bernama Saulus. Dia punya profesi, dia punya aktivitas yang begitu bertolak belakang. Karena selama dia belum berjumpa Yesus, dia itu pengikut Kristus, tetapi tujuannya untuk menganiaya para pengikut Kristus. Sangat berontak, sangat melawan, sangat bertentangan dengan Yesus Kristus. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi, setelah Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus dalam perjumpaannya, dalam tujuannya untuk menangkap pengikut Kristus di kota Damsyik, dia belum masuk kota, dia diterangi oleh cahaya kemuliaan Yesus Kristus. Paulus di sana sadar ada Tuhan di balik cahaya yang mulia itu. Lalu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Jadi Saulus tahu itu Tuhan, tapi aku nggak tahu Tuhan yang mana. Lalu daripada di balik cahaya kemuliaan itu, dikatakan, ada suara mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Dari sana, Saulus mengenal Yesus. Dari sana, Saulus mengerti siapa Yesus. Yaitu pribadi yang selama ini dia aniaya. Setelah perjumpaan dengan Yesus Kristus, maka Saulus merubah pola pikir. Dia mengalami satu kelahiran baru di dalam kehidupan rohani. Dia katakan, hidup adalah Kristus. Hidup bagi Kristus.
Hidup manunggal menyatu dengan Kristus, sehingga dia katakan, hidupku adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ini satu konsep yang bertentangan dengan pola pemikiran dunia pada umumnya. Orang dunia, orang yang tidak mengenal Kristus, mati itu adalah satu kesialan. Satu kegagalan total, satu kerugian yang kekal. Itu kematian. Tetapi Paulus dapat katakan, mati adalah keuntungan. Jadi kalau demikian bagi Paulus, kematian itu bukan sesuatu yang merugikan, tetapi malah mendatangkan keuntungan. Wow, luar biasa. Kenapa pemikiran ini bisa terjadi? Karena Paulus bersekutu dengan terang Kristus. Ini pentingnya kita menyatu manunggal di dalam Yesus Kristus. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini komitmennya, ini tujuan hidupnya. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bukan lagi bekerja mengejar-ngejar pengikut Kristus, menganiaya dan membunuh pengikut Kristus, tetapi dia berkomitmen untuk berbuah bagi kemuliaan Kristus. Melekat di dalam Kristus, menikmati sari-sari makanan, menikmati kontribusi kehidupan rohani yang bersumber dari Kristus, maka dia cakap menghasilkan buah. Dan buahnya itulah buah yang kekal. Buah yang dapat dinikmati, buah yang dapat diterima. Dan ketika orang menerima buah pekabaran Injil daripada Paulus, dia memperoleh jaminan kehidupan kekal. Itulah buah yang bersifat kekal. Jadi dia mengerti, dia mau mengisi sisa waktu hidupnya untuk berbuah. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-23 dikatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dia punya keinginan. Paulus punya kerinduan. Karena dampak persekutuan dengan Yesus Kristus, maka dia punya kerinduan. Untuk apa? Pulang ke rumah Bapa, tinggal di pangkuan Bapa, menyatu dengan Yesus Kristus. Dikatakan itu memang jauh lebih baik. Puji syukur pada Tuhan. Jadi kalau Paulus meninggalkan dunia ini, dia punya kepastian. Bersekutu, berjumpa dengan Yesus Sang Terang, Yesus Sang Juru Selamat. Dan dia katakan itu jauh lebih baik. Tetapi di dalam ayat yang ke-24, Filipi 1:24 dikatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Karena kamu. Dia menyadari bahwa hidupnya masih diperlukan oleh jemaat di Filipi. Oleh orang-orang percaya. Ini kehidupan yang berdampak. Ini kehidupan yang bermanfaat. Ini kehidupan yang bernilai tinggi. Kehidupan yang berbuah. Ini penetapan Tuhan. Kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Anak-anak terang ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Melalui perenungan ini kita harus menyadari, oh demikian ya. Panggilan Kristus atas setiap pribadi kita yang saat ini kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Yang saat ini kita merenungkan bagian-bagian kebenaran pesan-pesan Tuhan. Kita harus memiliki satu motivasi dan tujuan hidup yang pasti, yaitu bekerja, memuliakan Allah, menghasilkan buah-buah yang bernilai, berdampak, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat. Hidup berbuah dan bermanfaat. Hidup berbuah dan bernilai, berdampak. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat bagian yang lain. Hidup yang berbuah di dalam terang Kristus. Hidup yang berbuah di dalam terang Kristus. Dunia memang bisa berkarya. Orang-orang di luar Tuhan bukan tidak bisa berkarya. Bisa berkarya. Bisa berhasil nggak? Bisa berhasil. Tapi segala pencapaian, segala hasilnya itu bersifat fana. Tidak bersifat kekal. Bersifat sementara. Ini yang dicapai oleh orang-orang di luar Tuhan. Tetapi kita dipanggil dan ditetapkan agar kita menghasilkan buah yang kekal.
Efesus 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ini peringatan kepada satu jemaat lain, jemaat di Efesus. Paulus katakan, memang kamu dahulu kegelapan. Kami pun juga dahulu tinggal di dalam kegelapan. Tetapi karena pernyataan Kristus, panggilan dan penetapan Kristus, maka kita sekarang ditetapkan sebagai anak-anak terang. Dipindahkan dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Nah, inilah kehidupan sejati kita sebagai pengikut Kristus. Kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, tetapi kita dikatakan sebagai anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bergaya hiduplah, berkebiasaanlah, berkarakterlah, berperilakulah sebagai anak-anak terang. Pribadi yang memancarkan terang Kristus. Pribadi yang menghasilkan buah-buah terang Kristus. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini peringatan Rasul Paulus. Peringatan yang sangat teliti, peringatan yang sangat ketat. Dia katakan, terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan yang seperti apa? Standarnya perkenan Tuhan. Keadilan seperti apa? Standarnya perkenan Tuhan. Kebenaran seperti apa? Standarnya perkenan Tuhan. Jadi bukan kebaikan menurut diri kita sendiri. Bukan keadilan menurut pribadi kita sendiri. Bukan kebenaran kata kita sendiri. Tetapi terukur sesuai dengan perkenan Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Nah, inilah buah-buah terang yang diproduksi, yang dihasilkan oleh setiap pengikut Kristus. Puji syukur pada Tuhan. Betapa mulianya rencana Allah, penetapan Allah melalui panggilannya kepada kita sebagai umat miliknya. Dia ingin agar hidup kita berdampak. Dia ingin agar hidup kita menjadi garam dan juga menjadi terang. Berbuahkan terang sehingga orang-orang yang melihat apa yang kita hasilkan melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui perilaku kita, melalui kepribadian kita, betul-betul kita memuliakan Allah. Itu buah-buah terang di dalam Yesus Kristus. Biarlah ibu bapak saudara terkasih merenungkan tentang panggilan dan penetapan Tuhan ini. Kita adalah anak-anak terang, maka kita sadar ditetapkan untuk berbuah di dalam terang Yesus Kristus. Jangan berpangku tangan. Mari kita berkarya. Mari kita kontribusikan pola pikir, ide gagasan kita berdasarkan hikmat pewahyuan di dalam terang Roh Kudus. Agar kita dapat menerangi dunia ini. Dunia ini gelap. Dunia ini susah. Perlu ide gagasan terang yang membawa orang yang sedang hidup dalam kegelapan melihat terang, menyadari terang, dan menjadi terang. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan bersama pada kesempatan kali ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup dan memberkati seluruh pendengar Maestro, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Berkati kami semua, jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan terang Kristus, berbuah-buah di dalam terang Kristus, agar kemuliaan Allah dinyatakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom ibu bapak sobat terkasih, dimanapun berada, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.